Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat yang tak terhitung, dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat keimanan dan keislaman kita. Karena dengan sebab nikmat keimanan dan keislaman kita ini, kita mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan suci ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah menjadikan keimanan itu indah di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kemudian Allah menjadikan benci kalian terhadap kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang berada atau mengikuti di jalan agama yang lurus. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Fadlam minallahi wa ni'mah, sebagai karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa keimanan itu merupakan karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis Nabi sendiri disebutkan bahwa as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Was-sabru nisful imani, dan kesabaran merupakan separuh daripada keimanan. Jika Allah mengatakan bahwa keimanan merupakan anugerah dan nikmat dari Allah, maka otomatis ibadah puasa ini pun termasuk di dalamnya merupakan kenikmatan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sambut dengan riang gembira. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli siyam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Sebab kelak di akhirat seseorang itu akan dipanggil sesuai keahliannya untuk memasuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa orang yang ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa orang yang ahli berjihad di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Faman kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Siapa orang yang ahli berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan, khusus untuk orang-orang puasa. Kemudian ketika mendengar ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang ahli semuanya? Dia ahli dalam semua hal itu, ahli puasa, ahli sholat dan lain-lainnya. Apakah dia bisa dipanggil oleh semua pintu itu? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya Abu Bakar, orang itu bisa dipanggil oleh semua pintu itu. Wa arju an takuna minhum, dan saya berharap engkau salah satu orang yang dipanggil oleh semua pintu itu. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tadi di atas saya sudah katakan bahwa ibadah saum ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala karena merupakan keimanan kita terpanggil. Namun ketika kita berbicara tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tidak bisa lepaskan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menggandengkan dua kata ini dalam kitab suci Al-Quran. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Allah sebutkan Ramadan, Allah juga sebutkan Al-Quran. Kemudian di kalimat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa orang yang hadir menyaksikan bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Baru Allah perintahkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Artinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini di bulan suci Ramadan, apakah hanya Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan? Ternyata ketika kita baca riwayat yang lain, ternyata semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi ini semua turun di bulan suci Ramadan. Lalu
Kapankah Al-Quran itu sendiri turun di bulan suci Ramadan? Allah jelaskan dalam firman-Nya yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Malam apa itu malam yang diberkahi? Allah jelaskan lagi dalam ayatnya yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu malam Lailatul Qadar ini kapan pada waktu turunnya Al-Quran itu? Dalam satu riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ketika Al-Quran itu turun itu malam ke-24 bulan Ramadan ketika itu. Jadi Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar yang berada di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 24 bulan Ramadan dalam satu riwayat. Kemudian ada yang menarik, jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang kritis. Dia kritis bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kritis, wahai Ibnu Abbas, bukankah Al-Quran itu, ayat Quran itu turun di semua bulan, baik bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, atau Rajab, Syaban, Dzulqa'dah dan lain-lain. Al-Quran itu turun di semua bulan. Apa maksudnya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan? Kemudian sahabat Ibnu Abbas pun menjawab, sahabat yang kritis ini, kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu adalah turun secara keseluruhan 30 juz. Adapun Al-Quran turun secara berangsur-angsur memang benar. Di semua bulan, di semua hari Al-Quran bisa turun kapanpun. Tetapi keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah Al-Quran turun secara keseluruhan 30 juz, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Soimat rahimakumullah. Kalau kita baca sejarah, baik dari era Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran itu masih turun, kemudian setelah Nabi wafat, Al-Quran itu kemudian berusaha dikumpulkan lembaran-lembarannya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mencoba mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran, kemudian dilanjutkan di eranya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah selesai pada era Umar bin Khattab, tetapi Al-Quran ini belum sempat untuk dibukukan, untuk dijadikan mushaf, sehingga kemudian lembaran ini dititipkan ke salah seorang rumah daripada istri baginda Nabi yang masih hidup waktu itu. Kemudian lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan ini pun dilanjutkan di era Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan kemudian resmi mencetak atau membukukan mushaf Al-Quran sebanyak 30 juz itu. Kemudian di masa pemerintahan beliau, Al-Quran dicetak sebanyak, ada yang mengatakan riwayat itu 4 eksemplar, ada juga yang mengatakan 7 eksemplar. Dari eksemplar ini kemudian dibagi ke kota-kota besar, Madinah 1, Mekah 1, Basra 1, dan lain-lainnya. Kemudian Al-Quran itu dulu masih sulit sekali. Bahkan ada informasi, ada pencatatan sejarah, Al-Quran dulu itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Bagaimana orang non-Arab bisa membaca? Kemudian para ulama beristihad, para ulama mencari bagaimana Al-Quran ini mudah. Karena Allah sendiri menyatakan dalam ayat Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran itu sebetulnya kitab suci yang mudah. Cuman bagaimana umat Islam yang bukan orang Arab ini bisa membaca Al-Qurannya sendiri? Maka ulama menemukan titik, ulama menemukan harokat. Bahkan bukan hanya itu, ulama pun membuat metode yang mudah supaya umat Islam ini bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya itu, mushaf Al-Quran pun sekarang dipermudah. Ada mushaf warna-warni supaya bisa dia baca Quran. Bahkan ada mushaf digital, tinggal tekan, katanya akan diberi contoh bacaannya yang benar. Jadi Al-Quran, kalau Masya Allah, kalau saya sendiri baca sejarahnya dari dulu, maka pantasnya kita menangis bagi orang-orang yang belum bisa baca Quran saat ini. Pantasnya menangis karena sudah sedemikian dipermudah Al-Quran itu oleh ulama-ulama kita, dipermudah supaya orang Islam mampu membaca Al-Quran dengan benar. Maka Ramadan dengan Al-Quran, kesimpulannya adalah tergantung sikap kita. Mau kita apakan Al-Quran itu? Kita kalau menistakan, kalau kita tidak beradab terhadap Al-Quran, Al-Quran bisa jadi penggugat kita kelak di akhirat. Tetapi kalau kita menjadi sahabatnya Al-Quran, kita selalu membacanya, syukur-syukur bisa mentadaburinya, syukur bisa mengkaji maknanya, Al-Quran
akan jadi pembela kelak di akhirat kita. Puasa Ramadan dan Al-Quran, puasa dan Al-Quran adalah dua perkara yang bisa mensyafaati. As-saum wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu bisa memberi syafaat kelak bagi kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan dan Al-Quran, mari perbanyak baca Al-Quran. Bagi yang belum bisa belajar membaca Al-Quran, Al-Quran sudah dipermudah sedemikian rupa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya pelajaran paling penting, salah satu pelajaran penting yang ada di bulan Ramadan ini adalah pendidikan Ramadan itu mengajarkan kita bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.